أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wal ifadata wal istifadata wa hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain radiyallahu anhu fasna ila an qala wa ruwina fi sahihi Muslim wa sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibni Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana yaqulu idza awa ila firashihi Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli syai'in faliqal habbi wa nawa munazzilat taurati wal injili wal qur'ani a'udzu bika min syarri kulli dhi syarri anta akhidhun bi nasiyatihi antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa anta zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un ikdi 'anna dain wa aghnina minal faqr. Wa fi riwayah Abi Dawud igdi anni ad-daina wa aghnini minal fakri. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Munawwar, yang kami muliakan seluruh pengurus Masjid Al-Munawwar, para asatiz, hadirin hadirat, begitu juga para habaib yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan tentang bacaan yang dibaca ketika hendak tidur atau doa yang dibaca ketika akan tidur. Diriwayatkan dari kami atau diriwayatkan kepada kami di dalam Sahih Muslim. Imam Muslim dilahirkan tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Juga disebut di dalam kitab Sunan Abi Dawud yang ditulis oleh Al-Imam Abi Dawud yang dilahirkan pada tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dilahirkan tahun 209, wafat 279 Hijriah di dalam sunannya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dilahirkan tahun 215, wafat 303 Hijriah di dalam kitab sunan beliau. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, yang beliau dilahirkan tahun 209, wafat 273 Hijriah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya Nabi SAW bersabda atau beliau biasa membaca doa apabila hendak menuju ke tempat tidurnya. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsil azim rabbana wa rabba kulli syai' falikal habbi wa nawa munazzil at-taurati wal injili wal qur'ani a'udzu bika min syarri kulli dhi syarri anta akhidhun binasiyatihi antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un igni 'anna dain wa agnina minal fakri. Ini doa yang biasa juga dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak akan tidur. Artinya Nabi memiliki varian doa. Doa tidur itu bukan hanya satu, tapi ada varian doa dari Nabi SAW. Dan hampir semua doa Nabi itu banyak. Ya, bagi kita ya paling enggak satu di antara doa Nabi kita hafal dan kita amalkan. Kalau mau seluruhnya, wah sulit. Karena Nabi SAW itu doa dalam satu amalan itu bisa banyak sekali. Makanya tarekah atau tariqah sufiyah itu lebih dari 300 tariqah. Inna syari'ati ja'at ala thalathimi'ati wa sittina tariqah. Kata Nabi SAW, ya syariatku itu datang dengan cabangnya 300 sekian cabang tariqah. Nah, artinya apa? Amalan beliau saking banyaknya, makanya tariqah itu mengambil part-part bagian-bagian tertentu saja yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, waruwina bil isnadi sahih fi sunan Abi Dawud wan Nasa'i an Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul 'inda matja'ihi Allahumma inni a'udzu bi wajhikal karim wa kalimatika tammah min syarri ma anta akhidhun bi nasiyatihi Allahumma anta takshiful magrama wal ma'thama Allahumma la yuhzamul junduk wa la yukhlafu wa'duk wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd subhanak Allahumma wa bihamdika. Ini varian doa yang berikutnya, doa akan mau tidur. Diriwayatkan dari Al-Imam Abu Dawud, juga Al-Imam An-Nasa'i dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa sesungguhnya Rasul SAW beliau membaca doa di saat hendak berada di tempat tidurnya. Itu doa Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa kalimatika tammah min syarri ma anta akhidhun bi nasiyatihi Allahumma anta takshiful magrama wal ma'thama Allahumma la yahdumu junduk wa la yukhlafu wa'duk wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ini doa yang berikutnya. Doa yang berikut yang beliau baca ini agak pendek. Kalau tadi yang pertama itu lumayan panjang ya. Nah, ini riwayat yang ketiga dari kajian kita ini, doanya jauh lebih pendek, insyaallah mudah untuk dihafal. Ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, juga diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi dari Sayyidina Anas. Sayyidina Anas menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Nah, ini doa tidur. Alhamdulillahilladzi, ya, segala puji bagi Allah. Artinya, kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi ketika hendak menuju ke tempat tidurnya, Nabi membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kami. Wa saqana,
dan telah memberikan minuman kepada kami. Wa kafana, dan telah memelihara diri kami. Wa awana, dan telah memberikan tempat tinggal bagi kami. Awana, ya. Fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi, ya. Maka berapa banyak daripada orang-orang yang tidak ada pelindung baginya dan juga tidak ada al-mu'wiyah. Nah, al-mu'wi ini termasuk kosakata yang gharib. Maknanya ini adalah la rahimalah, yang tidak dapat kasih sayang. Wala mu'wi, la rahimalah, wala atif alaihi, tidak dapat kasih sayang, tidak dapat belas kasih. Wala mu'wiyah. Qala al-Imam Tirmidzi hadithun hasanun sahih. Dan Imam Tirmidzi menyatakan riwayat tersebut derajatnya adalah hasan sahih. Hasan sahih ini bukan berarti maknanya adalah ada derajat hadis selain sahih, hasan, dhaif, namanya hasan sahih, bukan. Maksud daripada Imam Tirmidzi ketika menyatakan ini adalah hadithun hasan sahih, itu maknanya qal ba'dul ulama hadzal hadits hasan wa qal ba'duhum hadzal hadits sahih, yang artinya adalah sebagian ulama hadis menyatakan hadis ini derajatnya hasan, sebagian ulama hadis menyatakan hadis ini derajatnya sahih. Itu karena hadis itu secara global hanya 3 dari sisi derajatnya: hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih. Gak ada yang keempat. Gak ada yang keempat. Itu dari sisi derajatnya. Nah, terminologi yang biasa disebutkan oleh Imam Tirmidzi ini adalah hadis hasan sahih, artinya sebagian ulama berpendapat hadis ini derajatnya hasan, artinya bagus. Sebagian ulama menyatakan hadis ini derajatnya sahih. Ya, ada kata au yang mahdzuf, ada kata atau yang dibuang. Jadi kalau yang kita tampakkan lafaz au-nya itu, maka akan berbentuk hadithun hasanun au sahihun. Au-nya dibuang, mahdzuf. Ya. Jadi bukan istilah derajat hadis selain dhaif, hasan, sahih, tidak. Ini khilaf di kalangan para ulama hadis yang menyatakan hadis ini derajatnya hasan, sebagian menyatakan hadis ini derajatnya sahih. Nah, istilah ini ciri khasnya Imam Tirmidzi. Imam-imam yang lain tidak ada. Karena di dalam kitabnya Imam Tirmidzi itu juga dari sisi klasifikasi kitab beliau itu unik. Sebagian ulama, kita belajar ilmu hadis sedikit deh. Sebagian ulama menyatakan kitab Imam Tirmidzi itu adalah kitab jami'. Kitab jami'. Namun sebagian menyatakan kitabnya Imam Tirmidzi itu kitab sunan. Sebagian lainnya mengatakan ya jami' sunan. Digabung aja. Nah, itu keunikan kitab Imam Tirmidzi. Jadi ulama hadis terdahulu ketika menulis kitab itu punya istilah, punya terminologi, bukan asal nulis. Misalnya kitab Jami' Sahih al-Bukhari, kitab Jami' Sahih Muslim, itu kan dinamakan Jami'. Apa sih yang dimaksudkan Jami'? Kitab hadis yang dimaksudkan Jami' itu Kitabul Hadis Al-Murattab ala Jami'il Abwabiddin Al-Islami. Itu kitab hadis yang disusun secara sistematis yang membahas semua tema-tema di dalam agama Islam. Di situ hadis yang dikumpulkan
ada hadis yang membahas masalah akidah, ada hadis yang membahas masalah fikih, ada hadis yang membahas tentang masalah akhlak, ada hadis yang membahas tentang tafsir Al-Quran, ada hadis yang membahas tentang manaqib. Jadi semua tema agama dibahas di dalam kitab Jami', makanya dinamakan kitab Jami'. Di antara kitabnya Sahihul Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian kalau istilahnya sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Al-Imam Tirmidzi, Sunan Al-Imam An-Nasai, Sunan Al-Imam Ad-Darimi. Ad-Darimi juga disebut sunan dan musnad. Kalau kitab sunan itu artinya adalah kitabul hadithi al-murattabu ala abwabi fikhi. Kitab hadis yang secara khusus, kitab hadis yang disusun secara sistematis, yang hanya membahas tentang bab-bab fikih. Jadi hadis-hadis yang dikumpulkan itu bertemakan masalah hukum. Nah, sebab itu ketika kita membaca kitab fikih, kemudian kita juga membaca kitab sunan, itu di awal bab toharoh, bab tentang bersuci. Sama rasanya. Membaca kitab sunan dengan kitab fikih, sistematika temanya itu sama. Diawali kebanyakan dengan bab fikih. Nah, jadi sekarang kita bisa paham, oh kitab Jami' Sahih Al-Bukhari berarti ini bahas hadis-hadis, membahas tema-tema di dalam agama Islam. Tidak membatasi hanya masalah fikih saja, tapi akidah ada di situ, akhlak juga ada di situ, tafsir ada di situ, manaqib ada di situ. Oh, sunan, kumpulan hadis yang membahas tentang masalah hukum. Nah, Imam Tirmidzi kitabnya Al-Jami' juga As-Sunan, digabung jadi satu. Dan kitab yang mengumpulkan hadis hasan terbanyak, kitab Sunan Tirmidzi. Hadis hasan jumlahnya sangat banyak di dalam kitab tersebut. Ada juga istilah kitab namanya kitab mu'jam, ya, seperti ma'ajim dari Imam Tabrani yang dilahirkan tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Nah, kitab Al-Mu'jam itu kitabul hadithi al-murattabu ala abwabi syuyukh. Kitab hadis yang disusun secara sistematis berdasarkan bab-bab periwayat dari para guru. Seperti komus. Diawali guru yang bernama huruf Hamzah dulu, Abu Bakar. Nanti setelah itu urutan berikut huruf ba gurunya. Jadi berurutan riwayatnya, secara berurutan berdasarkan apa? Sistematika kamus. Makanya dinamakan mu'jam. Kamus bahasa Arab juga selain dinamakan qomus juga dinamakan mu'jam. Bentuk jamaknya ma'ajim. Nah, kitab yang terkenal kitabnya Imam Tabrani, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Wasit, Al-Mu'jam Al-Kabir. Ada juga kitab musnaf, banyak, ya. Setiap kitab hadis itu punya terminologi. Ada satu kitab ditulis oleh muridnya Said Abu Hasan An-Nadwi, kitab kontemporer, namanya Dr. Al-Ghauri. Itu bagus, kitab yang menerangkan istilah-istilah di dalam ilmu hadis, berjudul Al-Mustalahat Al-Hadithiyah. Kalau yang klasik banyak, sampai ulama-ulama terdahulu mengatakan jangan bicara hadis kalau belum baca kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Itu sebagai kitab muqarrar yang wajib bagi orang yang ingin memperdalam ilmu hadis. Hingga dikatakan kalau belum pernah belajar kitab-kitab tersebut, diantaranya Muqaddimah Ibnu Salah, jangan dulu bicara hadis. Ya. Ada juga kitab Mustalahul Hadis karangan
As-Sakhawi ya, Fathul Mughith. Ada yang membuat nazom 1000 nazom tentang mustalah hadis ya, Alfiyah Imam Al-Iraqi, Alfiyah Al-Imam As-Suyuti. Ada juga kitab beliau Li Suyuti Tadribu Rawi. Oh, banyak itu dan tidak mudah mempelajari ilmu hadis. Itu ada Imam Al-Hazimi mengatakan cabang ilmu hadis itu lebih dari 100 cabang ilmu. Baik. Ada musnaf Syekh Abdul Razak Son'ani, musnaf Abi Syaibah. Nah, kalau musnaf itu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis mauquf. Apa sih hadis mauquf? Wa ma adaftahu ila ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Yaitu ucapan perbuatan sahabat. Hadis-hadis yang disandarkan kepada sahabat disebut hadis mauquf. Kalau disandarkan kepada Nabi disebut hadis marfu'. Ada hadis mu'allaq, ada hadis mursal. Itu nanti dibahas di ilmu mustalah al-hadis. Kemudian ada jenis kitab al-mustadrak. Al-mustadrak itu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, akan tetapi tidak dimasukkan dalam kitab sahih mereka karena standarnya terlampau tinggi, sehingga Imam Bukhari sebenarnya memiliki jumlah hadis sangat banyak. Hafalan beliau itu dalam satu pernyataan 500.000 hadis hafal, 500.000 hadis. Tapi yang di Sahih Bukhari itu hanya berapa? Hanya 5.000. Diulang-ulang sekitar 7.000. Ada beberapa hadis kan diulang-ulang. Tapi hafalan beliau itu 500.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata hadis yang dianggap oleh Imam Bukhari tidak memenuhi standar beliau, barometer beliau, maka diambil oleh Imam Al-Hakim, kemudian dimasukkan dalam kitab yang namanya Al-Mustadrak. Begitu juga kitab riwayat dari Imam Muslim. Jadi Mustadrak itu riwayat-riwayat hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang tidak masuk di dalam kitab sahih mereka karena tidak memenuhi standar menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga kadang-kadang Imam Bukhari menyatakan ini hadis menurut standar beliau tidak sahih, ternyata diriset kembali oleh Imam Hakim sahih. Apalagi wafaqahu az-Zahabi, Imam Zahabi sepakat dengan derajat tersebut. Nah, karena ada talkhis ya. Imam Zahabi punya talkhis yang mengomentari Al-Mustadrak. Maka kalau kita baca di kitab-kitab hadis, Imam Hakim menyatakan hadzal hadis sahih atau wa sahhahahu al-Hakim wa wafaqahu az-Zahabi. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih dan disepakati oleh Imam Zahabi. Nah, itu sudah dinyatakan hadis ini dianggap kuat kalau ada kesepakatan dari Imam Zahabi atas riwayat Imam Hakim ya. Ada juga istilah kitab Jam'ul Jawami'. Kalau tadi Al-Jami', ini Jam'ul Jawami', itu mengumpulkan dari beberapa kitab hadis dikumpul jadi satu. Ada Al-Jami'-nya, Jam'ul Jawami'-nya li Imam Suyuti walil Imam Ibni Athir. Nah, kemudian juga ada kitab hadis dinamakan Musnad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ad-Darimi. Ada Musnad Imam Syafi'i ya. Ini Musnad Imam Syafi'i, ada yang mengatakan sunan, ada yang mengatakan musnad. Memang Imam Syafi'i tidak menulis, tapi mendikte di hadapan murid seperti Imam Muzani. Nanti Imam Muzani mendiktekan kembali kepada muridnya, Al-Imam Tohawi misalnya. Imam Tohawi punya kitab Sunan Imam Syafi'i. Itu diktean langsung dari Imam Muzani. Imam Muzani adalah murid daripada Al-Imam Syafi'i. Nah, saudara perempuan Imam Muzani, ibunya Imam Tohawi. Tapi uniknya Imam Tohawi gak ngikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab Hanafi. Ada riwayat katanya meraju. Jadi waktu belajar sama pamannya Imam Muzani, belajar mazhab Syafi'i,
Ada satu ketika pamannya marah, entah riwayat gak tahu kenapa dimarahin, dikatakan kamu ini gak akan jadi orang deh, begitu. Dalam keadaan marah, pamannya mengatakan begitu. Akhirnya merajuklah Imam Tahawi, saya gak mau belajar mazhab Syafi'i. Akhirnya berguru kepada imam-imam bermazhab Hanafi. Akhirnya beliau menjadi imam besar dalam mazhab Hanafi nomor wahid di Mesir masa itu. Dari ilmu fikihnya, ilmu akidahnya. Tapi pamannya sudah meninggal waktu itu. Beliau jadi imam besar, pamannya sudah meninggal. Beliau mengatakan, seandainya paman saya masih hidup, dia akan menarik kata-katanya itu. Saya jadi imam juga sekarang. Kan hakikat ahwal ulama. Tapi di satu riwayat membantah, pamannya gak marah. Ya, dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat li Imam Sofadi, ada kitab manakib atau tarikh terakhir namanya Al-A'lam li Imam Zarakli. Juga dalam kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal Al-Imam Al-Muzani. Juga dalam kitab Wafayatul A'yan fi Anbai Abna'i Zaman li Qadi Ibn Halkan. Itu menyebutkan ada riwayat yang membantah riwayat itu. Jadi beliau bukan karena merajuk keluar dari mazhab Syafi'i, tidak. Atau beliau tidak memperdalam mazhab Syafi'i, pindah ke mazhab Hanafi. Tapi ditanya, kenapa engkau tidak bermazhab Syafi'i padahal ibunya seorang alimah mazhab Syafi'i juga ibunya. Pamanmu imam besar mazhab Syafi'i, kok kamu jadinya Hanafi? Kata beliau, karena saya sering melihat paman saya membaca buku-bukunya mazhab Hanafi. Makanya akhirnya saya juga mengikuti mazhab Hanafi. Itu imam-imam besar ya. Ada kitab Musnad. Musnad itu kitabul hadis ya, kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang bersanad, bersambung hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghafalnya namanya musnid. Kalau musnid itu gak boleh qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Musnid itu harus dari beliau ke gurunya bersambung terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya al-musnid ya. Man yarwil haditha bi isnadih. Orang yang menghafalkan hadis Nabi dengan sanad-sanadnya. Nah. Kemudian ada al-hafiz. Al-hafiz itu man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada. Orang yang sudah menghafal 100.000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, isi hadis dan sanad, diberikan gelar al-hafiz. Ada yang disebut muhaddits wa al-mu'tani, orang yang punya keahlian di dalam dua ilmu hadis, riwayah wa dirayah, disebut muhaddits. Ada hujjah yang sudah mencapai derajat 300.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Ada gelar al-hakim. Al-hakim itu gelar orang yang sudah menguasai hadis-hadis hukum tapi berfatwanya sedikit. Walam yufti illa yasira. Nah, ini istilah-istilah di dalam ilmu hadis ya, terkait nama-namanya kitab tersebut. Dan masih banyak, ada Al-Muwatta ya. Al-Muwatta itu juga mirip-mirip dengan Sunan. Muwattanya Imam Malik itu kitab hadis berisikan hukum-hukum. Namun ditambah di bagian penghujung hadis ada fatwa-fatwa dari ulama-ulama Madinah. Nama kitabnya kitab Al-Muwatta. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan ini. Hadis berikut diriwayatkan dengan sanad yang hasan di dalam Sunan Abi Dawud an Abi Azhari Abu Zuhair Al-Anmari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha maj'ahu min al-laili qala bismillah wada'tu janbi Allahumma ighfir dhanbi wa akhsi syaitani wa fukka rihani waj'alni fi nadi al-a'la. Ini doa berikut dari Nabi ketika hendak mau tidur, beliau baca doa tersebut. Kemudian ada juga diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi dari Naufal Al-Ashja'i mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam
bersabda kepada saya, Iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Tirmidzi dari Naufal al-Ashja'i, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacalah qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai surat Al-Kafirun. Kemudian tidurlah tatkala sudah selesai membacanya. Siapa yang mengamalkan amalan tersebut, maka dia akan terbebas dari kesyirikan. Fa innaha, kembali ke surat, sesungguhnya surat Al-Kafirun itu bara'atun minasyirki, dia akan membebaskan dari kesyirikan. Jadi orang yang mengamalkan, insyaallah dia terselamatkan dan dijaga oleh Allah dari kesyirikan. Nah, riwayat ini disebutkan di dalam Musnad Abi Ya'la Al-Musili. Ini musnad juga, walaupun tidak populer ya. Kitab musnad atau masanid itu banyak, bukan hanya musnad Imam Ahmad. Ada musnad Abi Daud atau Yalisi, ada musnad Abi Ya'la Al-Musili, ada musnad Al-Bazzar. Jadi kitab musnad banyak. Bisa dibayangkan, kitab yang banyak itu, yang lebih banyak hilang, yang jumlahnya lebih banyak itu yang hilang. Yang ada ini dengan yang hilang itu jauh lebih banyak. Kenapa bisa hilang, bisa rusak? Ya, kita tahu sejarah bangsa Mongol membakar, menghancurkan buku-buku ulama. Jumlahnya tidak sedikit. Makanya banyak sekali kitab-kitab yang disebutkan judulnya dalam kitab-kitab ulama, tapi kitabnya tidak ada, mafqud, hilang, atau dibakar, dirusak, dihancurkan oleh bangsa Mongol dan yang lain-lain. Ya, bukan hanya bangsa Mongol, banyak juga yang lain-lain. Ada orang-orang yang sengaja ingin merusak hasanah keilmuan kaum muslimin. Ada yang dirubah-rubah, ada yang dibakar, ada yang dipalsukan. Nah, itu banyak dalam sejarah Al-Kutub Turathiyah. Ya. Dari Ibni Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ala adullukum ala kalimati tunjikum min isyraki billah azza wa jalla taqra'una qul ya ayyuhal kafirun 'inda manamikum. Nabi bersabda, maukah aku tunjukkan pada kalian suatu kalimat jika dibaca akan menyelamatkan kalian dari kesyirikan kepada Allah. Kalian membaca qul ya ayyuhal kafirun di saat kalian mau tidur. Ini juga bisa diamalkan ya. Walaupun hadis ini hadis matruk ya. Dia hadis matruk. Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, riwayat tersebut matruk, tapi menurut Al-Imam Abu Daud hadis ini hasan, derajat hasan. Jadi kita amalkan juga tidak mengapa, karena menurut Imam Abu Daud hadis hasan. Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar hadis matruk. Apa sih hadis matruk? Nah, ini sedikit lagi saya sampaikan beberapa istilah dalam ilmu hadis ya. Waktu itu saya sempatkan al-hadis mudraj, pernah saya sampaikan semalam di Muhajirin. Ini al-hadis mudraj itu artinya adalah hadis Nabi yang tersisipkan ucapan periwayat. Padahal itu bukan sabda Nabi, tapi tersisipkan. Dan ini bukan hanya di dalam matan hadis, tapi juga di dalam sanad hadis. Dinamakan al-hadis al-mudraj. Wal mudarajatu fil hadithi ma'atat min ba'di al-fadi ruwati tosalat. Hadis mudraj itu adalah hadis dari mana datangnya hadis tersebut, dari sebagian lafaz-lafaznya itu tercampur atau terhubung dengan lafaz rawinya, periwayatnya. Jadi itu bukan sabda Nabi SAW, tapi komentar daripada periwayat hadis tersebut. Contoh, ada hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim.
inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjilin min atharil wudu faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku akan dipanggil mereka di hari kiamat dengan tubuh mereka bercahaya karena bekas-bekas air wudhu. Hadis Nabi hanya sebatas sampai di situ. Tapi kalau kita baca di dalam riwayat tersebut ada lanjutan. Famanistata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang ingin melebihkan anggota wudunya, maka hendaklah ia kerjakan. Itu ucapannya Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tersebut. Tapi gak disebut di dalam kitab qala Abu Hurairah, enggak, langsung terhubung. Itulah namanya al-hadits al-mudraj. Contoh kedua, di dalam Sahih al-Bukhari wa Muslim ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbighul wudu'a fawailun lil aqab minan nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sempurnakanlah wudu karena celaka tumit-tumit ahli neraka, atau celaka tumit-tumit yang berada di dalam neraka. Hadisnya begitu. Ternyata yang awal tadi, sempurnakanlah wudu, itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Dari periwayat hadis tersebut, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Hadis nabinya adalah fawailun lil aqab minan nar, celaka tumit-tumit yang berada di dalam neraka. Ini konteks asbabil wurud itu, Nabi melihat beberapa orang wudu, bagian tumit kaki tidak dibasahi air. Akhirnya Nabi SAW menyatakanlah itu pernyataan, fawailun lil aqab minan nar. Nah, kalimat asbigul wudu, sempurnakanlah wudu, itu inisiatif dari periwayat hadis tersebut, yaitu Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Itu disebut al-hadits al-mudraj. Hampir 500 halaman lebih dikumpulkan hadis-hadis mudraj oleh ulama kita bernama Imam Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya berjudul Al-Faslu lil Waslil Mudraj fi Naqli. Kemudian di sini tadi ada istilah hadis gharib, disebut juga di sini. Hadza haditsun gharib akhrajahu Abu Ya'la al-Musili. Ada dua istilah yang mirip-mirip, tapi jangan sampai salah, khususnya yang penuntut ilmu, penuntut ilmu ya, penuntut ilmu. Ada istilah namanya hadis gharib, ada istilah gharib hadis. Itu dua hal yang berbeda. Kalau hadis gharib itu artinya adalah periwayat hadis tersebut hanya satu orang di setiap tabaqatnya, satu-satu. Jadi hadis itu ya orang-orang itu aja yang riwayatkan, nggak ada orang lain. Dan jumlahnya hanya satu. Itu disebut dengan haditsun gharib. Gharib secara bahasa artinya asing. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul qaribun ma rawarawin faqat azizu itsnain aw thalatha masyhurun fawqa ma thalatha. Dikatakan bahwa jika dikatakan periwayatnya hanya satu orang, maka dinamakan gharib. Kalau rawinya di setiap tabaqat itu dua orang, dinamakan hadis aziz, dua atau tiga. Kalau lebih dari tiga periwayat, dinamakan hadis masyhur. Adapun gharibul hadis, kalau tadi hadis gharib ya, sekarang gharibul hadis itu adalah kata-kata di dalam hadis yang sangat sulit diterjemahkan. Kata-kata dalam hadis yang orang Arab sendiri pun tidak memahaminya. Kalaupun memahami, hanya beberapa yang ahli.
Dan ini bukan bahasa amiyah, enggak, fusha. Kadang disampaikan keliru, mengatakan oh gharibul hadis itu kosakata bahasa Arab yang Nabi sabdakan bahasa pasar, bahasa amiyah. Enggak, Nabi berbicara fusha semuanya. Kecuali ada kaum yang datang, dia berbahasa bahasa amiyah dengan bahasa kesukuannya, ya Nabi juga bisa berbicara dengan suku mereka. Jadi semua suku Arab itu punya lahja, punya dialek yang berbeda-beda. Kosakata di beberapa kosakata itu berbeda-beda. Mereka datang menemui Nabi, Nabi mampu berbicara dengan bahasa mereka seluruhnya. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya qiraah Al-Quran banyak. Karena Nabi membaca qiraah Al-Quran satu surat dengan cara baca yang berbeda. Kadang-kadang hurufnya beda, tapi tetap hebatnya apa? Substansi maknanya sama. Kosakatanya beda, maknanya tetap sama. Kenapa? Karena Nabi nanti akan menyampaikan Al-Quran kepada setiap suku yang berbeda-beda secara lahjah. Nah, gharibul hadis jadi ilmu tersendiri. Di antaranya kitab ditulis oleh Imam Ibnu Athir, An-Nihayah fi Gharibil Hadis, dan ulama-ulama lainnya. Contohnya banyak tuh gharibul hadis. Ya, misalnya Nabi pernah mengatakan iyyakum wa hadrat diman. Hati-hati kalian dengan hijau tapi kotor. Hijau kotor, diman. Hijau pupuk. Itu sahabat bingung, padahal sahabat orang Arab. Nabi sedang berbicara bahasa Arab. Ya Rasulullah, wa ma hadra'ud diman? Wahai Rasulullah, apa itu hadra'ud diman? Itu gharib berarti. Sehingga para sahabat yang pakar dengan bahasa Arab sekalipun, mereka setiap hari berbicara dengan bahasa Arab fusha ketika berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Itu pun mereka tidak tahu apa itu hadra'ud diman. Baru Nabi, setelah itu Nabi terangkan hadra'ud diman itu adalah imra'atun jamilatun fi mambati suq, wanita cantik yang besar dan tumbuh di lingkungan yang buruk. Dan hadis yang semacam ini banyak. Nah, hebatnya bahasa yang ada saat ini, Al-Quran yang ada di masa Nabi SAW dengan Al-Quran yang ada saat ini di hadapan kita, begitu juga kitab-kitab para ulama yang jumlahnya sangat banyak dan umurnya ada yang sampai 1000 tahun lebih, seperti kitabnya Imam Syafi'i, Imam Malik. Kitab-kitab hadis ini 1000 tahun lebih. Bahasa yang digunakan di masa itu dengan bahasa Arab yang saat ini sama, nggak ada perubahan. Satu-satunya bahasa yang tidak berubah itu bahasa Arab. Bahkan Imam Ibnu Faris menafsirkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama, itu artinya nama-nama dalam bentuk bahasa Arab. Dari sejak zaman Nabi Adam itu menggunakan bahasa Arab. Kalau bahasa yang lain berubah, bahasa Inggris tuh, cari deh bahasa Inggris yang 300 tahun yang lalu. Orang Inggris yang sekarang baca buku bahasa Inggris yang 300 tahun yang lalu, mereka gak paham. Perubahannya sangat drastis. Semua bahasa begitu. 200 tahun lalu dengan yang sekarang beda. Gak usah 1000 tahun deh, 200 tahun. Bahasa Perancis kah itu, bahasa Inggris kah, bahkan bahasa Indonesia. Coba lihat tulisannya. Yang tahun-tahun 40 beda dengan yang sekarang. Tapi hebatnya nih bahasa Arab, memang Allah pilih bilisanin Arabin mubin. Kenapa dipilih bahasa Arab untuk menerjemahkan firman Allah? Karena satu-satunya bahasa yang sangat jelas dan tidak pernah berubah sepanjang zaman. Gak mungkin Allah salah memilih. Tapi itu namanya hadis gharib, ya. Kemudian ada istilah namanya hadis mubham. Hadis mubham itu adalah riwayat yang diriwayatkan tidak dikenali nama rawinya siapa. Bisa dari sisi matan maupun sanad. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam.
Yang namanya mubham itu periwayatnya tidak dinamakan, artinya tidak diketahui namanya. Contoh, hadis di Arba'in Nawawi juga ada, Arba'in Nawawiyah ada, ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun, telah datang seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wazhad fima indan nas yuhibbuka an-nas. Di bagian awal tadi, seorang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad SAW. Ini seorang laki-laki gak diketahui namanya siapa. Dinamakan hadis mubham. Mubham itu sesuatu yang tersamarkan, yang tersembunyi. Datang seorang laki menemui Nabi Muhammad, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan padaku satu amalan, jika aku mengamalkannya aku akan mendapatkan cintanya Allah dan cintanya manusia. Kata Nabi, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Ini namanya hadis mubham. Ya, kurang lebih 8 tahun lalu kami belajar kitab, judulnya Al-Mustafad min Mubhamatil Matni wal Isnad, khusus membahas hadis musnad dari sisi matan dan sanad, karangan Abu Zur'ah al-Iraqi, ya, anak dari Imam al-Iraqi. Terakhir, ini yang dimaksud tadi, hadis matruk, ya. Apa sih hadis matruk? Matruk artinya ditinggalkan. Artinya apa? Tidak digunakan hadis itu, karena itu dianggap hadis yang dhaif jiddan, sangat lemah. Kalau hadis dhaif saja masih bisa diamalkan, tapi ada hadis namanya dhaif jiddan hingga mendekati maudhu, mendekati hadis palsu, dinamakan hadis matruk. Wal munkaru fardu bihi rawin goda ta'dilu la yahmilu tafarruda matruku mawahirun bihin farad wa ajma'u li dha'fi fa huwa qarat. Kata ulama hadis, yang namanya hadis matruk, ada salah satu periwayat yang disepakati bahwa rawi tersebut lemah, maka ditolak riwayatnya, dinamakan hadis matruk. Ada kitab ditulis oleh Imam An-Nasai berjudul Kitab Du'afa wal Matrukin, kumpulan rawi-rawi yang lemah dan rawi-rawi yang matrukin, yang ditinggalkan. Nah, ini beberapa istilah tentang ilmu hadis. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan kembali. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajmina wa la mina syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an tastaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.